Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Pada video kali ini kita akan membahas atau mengapresiasi sebuah cerpen pada angkatan 80-an. Cerpen yang akan kita bahas ini yaitu cerpen yang berjudul Rumah Bambu karya YB Mangunwijaya, yang mana nantinya kita akan mengapresiasi cerpen ini melalui 4 cara, yakninya yang pertama, melihat apakah cerpen ini mengandung atau identik dengan menghidupkan semangat lokal. Kedua, melihat apakah ada perbedaan atau perubahan setting tempat atau perubahan tempat yang tidak penting dalam cerpen tersebut. Yang ketiga, membuktikan apakah dalam cerpen tersebut memiliki tema atau roman percintaan. Yang keempat, melihat apakah cerpen tersebut mengandung genre abstrak. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu melihat cerpen ini dari semangat lokalnya, atau di dalam cerpen tersebut terdapat kutipan-kutipan atau kata-kata yang memiliki makna atau berdialek daerah. Nah, di dalam cerpen ini dijumpai kutipan-kutipan atau kata-kata yang memiliki makna atau berdialek daerah, yaitu daerah Jawa, yang dimana terdapat pada kutipan, adik tidak perlu memperikatur agar dapat memperkilatkan seperti kursi priai. Kata priai pada kutipan tersebut merupakan bahasa Jawa untuk menerangkan suatu kelas sosial yang mengacu kepada golongan bangsawan, yang mana merupakan golongan bertingkat tinggi antara kelas utama yang ada dalam masyarakat tersebut. Kemudian juga terdapat pada kutipan, sepertiga dari gaji bulanan Parji habis untuk lincah satu ini, tetapi kepuasan dan kemantapan hati tidak dapat dihitung dengan rupiah. Nah, kata lincah dalam kutipan tersebut merupakan bahasa Jawa yang berarti kursi panjang dari bambu. Yang kedua yaitu perubahan setting tempat atau perubahan tempat yang dianggap tidak penting dalam cerpen tersebut. Nah, dalam cerpen ini terdapat latar setting yang menurut saya dianggap tidak penting, yaitu pada kutipan, dan istrinya Parji sangat senang mendapatkan rumah kontrakan di luar kompleks motel itu. Walaupun hanya kecil sekali, begitu ia sangat lebih hidup di antara orang desa biasa, sehingga tidak terlalu merasa minder nantinya. Nah, setting tempat yang tidak dianggap penting pada kutipan tersebut menurut saya yaitu setting kompleks, yang mana menurut saya setting tersebut lebih baik diganti dengan desa saja, karena pada cerpen tersebut hanya menceritakan tentang kisah perdesaan di daerah Jawa. Yang ketiga, membuktikan apakah dalam cerpen tersebut memiliki tema atau roman percintaan. Dalam cerpen Rumah Bambu karya YB Mangunwijaya ini memiliki tema atau roman percintaan, yang mana cerpen ini menceritakan tentang seorang tokoh Parji yang membelikan tempat tinggal dari bambu dan membuatkan sebuah kursi dari bambu untuk istri tercinta yang sedang hamil. Yang keempat yaitu melihat apakah cerpen tersebut mengandung genre abstrak atau kutipan yang dianggap tidak penting. Nah, dalam cerpen Rumah Bambu ini terdapat kutipan-kutipan yang menurut saya dianggap tidak penting, yaitu pada kutipan, tetapi Pinu tetap berdiri dan matanya melayang mengintari balok-balok sono keling, kasau-kasau bambu, petung dan genting-genting tipis yang disebut keripik-keripik seperti tempe keripik yang tipis-tipis itu juga. Wajahnya yang panjang dengan sepasang mata kijang yang sangat mempesona itu tetap beku. Nah, pada kutipan melayang mengintari balok-balok sono keling, kasau-kasau bambu,
petung dan genting-genting tipis yang disebut keripik seperti tempe keripik yang tipis-tipis itu merupakan kutipan yang dianggap tidak penting atau tidak layak untuk dibicarakan karena tidak ada genting yang setipis keripik seperti keripik tempe itu, dan hal tersebut merupakan sebuah hal yang menyindir atau menyinggung seseorang. Nah, dapat kita simpulkan bahwa cerpen Rumah Bambu karya YB Mangunwijaya ini merupakan cerpen angkatan 80-an yang telah memenuhi karakteristik dari angkatan 80-an. Yakninya cerpen ini sudah mengandung atau sudah identik dengan menghidupkan semangat lokalnya. Kemudian, perubahan setting dalam cerpen ini memang perubahan setting yang tidak dianggap penting. Kemudian, dalam cerpen ini sudah membuktikan bahwa memiliki tema atau roman percintaan. Yang kemudian, cerpen ini juga mengandung genre abstrak. Nah, itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You should have seen the way that you blew